Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik menghadiri walimahan mantan tanpa undangan. Ya, kita melihat ya di berbagai platform media sosial, berbagai video seseorang mendatangi resepsi atau walimahan dari mantannya itu viral ya, dan biasanya dibumbui dengan berbagai adegan-adegan yang dramatis ya, misal menangis ya, bahkan ada yang semaput sampai pingsan ya, ada juga yang menyumbangkan lagu yang membuat semua orang yang melihat menjadi baper dan meneteskan air mata ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kemudian, boleh tidak kita menghadiri acara resepsi atau walimahan mantan tadi ya, tanpa mendapatkan undangan ya, karena memang mayoritas kan orang kalau menyelenggarakan pesta pernikahan ya tentu mantannya tidak diundang, karena tujuan dari walimahan tadi kan untuk bahagia, untuk bersenang-senang kan begitu ya, memberitahukan kepada handai tolan saudara-saudara bahwa dia sudah menikah ya, harapannya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Sementara kalau mantan sampai datang itu kan bukannya lancar malah deg-degan nanti ya, apalagi ketika banyak orang melihat nih ya, datang nangis-nangis begitu ya, menyatakan penyesalan dan seterusnya tadi ya, apalagi untuk tujuan untuk membuat konten ya. Nah, ini kemudian akan menginspirasi banyak orang melakukan hal yang sama ya. Jadi saya selalu bilang, kalau kemudian memang cinta ya, maka ketika bersama ya dijaga, dirawat dengan baik, dihargai, kan begitu. Jangan kemudian dijadikan mantan. Ini setelah yang bersangkutan menikah, baru muncullah penyesalan ya. Nah, maka sebenarnya ya, menghadiri acara yang kita tidak diinginkan untuk hadir ya, saya kan cuma pengen mengucapkan selamat, kemudian nyalami suaminya dan mengatakan, "Mas, tolong titip si A ya, karena saya sangat menyayangi dia." Lah, mengucapkan yang demikian juga, apa kemudian suaminya akan merasa tambah keren begitu dititipi? Kalau kemudian suaminya malah jadi emosi, kan menjadi tampilan atau tontonan yang tidak baik kan di dalam sebuah acara demikian. Seperti halnya orang juga berharap ketika dia menggelar sebuah acara, sebuah resepsi, walimahan dan seterusnya, tentu juga berharap berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan ya, tanpa ada yang memanfaatkan untuk membuat konten, apalagi sampai ngeprank di acara-acara yang begitu ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala syariqan wa kharaja muqira." Dan barang siapa menghadiri walimah tanpa diundang, maka ia masuk laksana pencuri dan keluar sebagai seorang perampok. Ya, jadi begitu ya peringatan dari Nabi bagi orang yang mendatangi sebuah walimahan tanpa dia sendiri diundang ke acara tersebut ya. Nah, termasuk juga tuh kebiasaan orang-orang ya, misal dulu ketika saya masih mahasiswa itu ya, teman-teman tuh banyak tuh yang memang aktivitasnya setiap hari Minggu nyari tempat makan gratis di gedung-gedung itu ya. Jadi masukkan amplop kosong tuh ke dalam kotak tempat sumbangan ya. Setelah itu bukan nyalani pengantin karena memang tidak ada yang kenal, yang langsung dituju itu tempat makannya tadi. Ini termasuk ke dalam keumuman hadis ini tadi.
menghadiri sebuah acara untuk tujuan nyari makan, sementara yang bersangkutan tidak diundang ke acara tersebut, ya. Dan ya, yang harus diketahui, setiap makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, ketika kita tidak diundang, itu akan menjadi rezeki yang batil, rezeki yang diharamkan untuk tubuh kita, dan dia tumbuh menjadi daging. Nah, maka daging itulah yang kemudian akan menghalalkan siapa saja untuk masuk ke dalam neraka, ya. Nah, di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, ya. Jadi beliau bersabda, "Ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min syuhtin illa kanatin nar aula bihi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu benda yang haram akan berhak dibakar di dalam api neraka, ya. Nah, karena itu kalau mantan tidak mengundang, saya pikir tidak usah memaksakan diri untuk datang. Kalau memang masih mencintai yang bersangkutan, cukup mendoakan yang terbaik untuknya dari rumah saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.